Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang akan segera menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Dan juga bagi para siswa SMA kelas 11 yang sudah belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan trigonometri yang juga sudah saya upload ya di persamaan trigonometri ya, part 1 sampai dengan 6. Untuk kelas 11 matematika peminatan. Anggap ini sebagai review dan sekalian pengenalan soal-soal UTBK SBMPTN. Sehingga ketika Anda akan berhadapan dengan tahun 2022, Anda akan lebih siap. Part 1 sudah kita selesaikan, 5 soal. Sekarang kita akan ke part 2, 4 soal. Ya, acuannya tentu UTBK-nya sudah selesai. Kita akan masuk ke soal SIMA UI 2019. Ya, sebagai acuan aja, atau siapa tahu nanti Anda testing di SIMA UI juga, ya. Oke. Ini persamaan trigonometri ya, karena persamaan. Ya, dan persamaan trigonometri yang mungkin akan melibatkan persamaan kuadrat atau persamaan linear untuk penyelesaiannya, ya. Jadi jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Dengan syarat X-nya adalah di antara min pi per 2 dan pi. Jadi perhatikan syaratnya dulu, karena nanti kita akan cek syarat ini kan. Jadi Anda lihat ya, min pi per 2 Anda sudah tahu di sini kan. Ini min pi per 2. Sementara pi yang ini, ya sudut 180 derajat kan. Ini kan 180 derajat nih. Jadi kalau gitu, X-nya itu memenuhi di kuadran 1, 2, dan 4. Nah, ini memenuhi. Kalau nanti ada di kuadran 3, maka tidak memenuhi. Kuadran 3 itu yang ini. Antara 180 sampai 270. Atau antara pi dan 3 pi per 2. Ya. Kuadran 3 itu di antara pi dan, ini kan boleh sama dengan, berarti ini nggak boleh ya. Dia 3 pi per 2. Nah, itu. Kalau di sini maka tidak memenuhi. Nah, kita kan ditanya jumlah semua nilai X. Jadi perhatikan, jumlah semua nilai X yang memenuhi. Ya, jadi kita ditanya jumlah ya sigma X semua. Ya. Ini adalah persamaannya. 6 cos X, persamaan trigonometrinya. Min 2 cos X kali sin 2X. Min 4 cos kuadrat X tambah 3 sin 2X. Min 2 sin X, min 2. Nah, pertama tentu kita harus, ini sudut tunggal, sudut tunggal, sudut tunggal, sudut tunggal. Nah, ini sudut ganda, berarti sudut gandanya harus dirubah. Sin 2X rumusnya adalah 2 sin X cos X. Itu dulu yang kita kerjakan ya. Jadi ini 6 cos X. Ya. Min 2 cos X. Nah, ini kita rubah menjadi 2 sin X cos X. Ya, yang ini. Terus ini tetap min 4 cos kuadrat X ditambah 3, ini kita rubah 2 sin X cos X. Ya, kurang ya, nggak apa-apa ya. Ini di bawah ya. Sini. Min 2 sin X, min 2 sama dengan 0. Tetap. Ya, itu yang pertama kita kerjakan. Kemudian ya kita kalikan aja. Ini kita kalikan aja dulu ya. Ya, satu-satu lah ya. 6 cos X min 4 sin X cos X kali cos X cos kuadrat X. Min 4 cos kuadrat X. Ditambah 3 kali 2, 6. 6 sin X cos X. Min 2 sin X, min 2 sama dengan 0. Oke. Ya, kemudian kita lihat di sini ada cos kuadrat X ya. Kelihatannya sama kan ini. Ini cos kuadrat X, ini cos kuadrat X. Sorry, harusnya pakai merah ya. Ini ada 4, ini ada 4. Nah, jadi mungkin kita bisa keluarkan itu. Ya, kita coba aja. Kita coba keluarkan ya. Jadi ini tetap 6 cos X. Ini kita keluarkan 4, satu lagi cos kuadrat X. Maka ini akan sisa sin X. Ya.
Maka ini akan sisa sin X plus 1. Ya, ini kan keluar semua. Ya, minnya juga keluar, jadi plus 1. Oke, kita sampai sini. Ini juga begitu. Ada nggak yang sama? Ya. Oke, kalau ini dengan ini mestinya dengan ini. Ya, enggak, salin aja dulu ya. Salin aja, nggak usah dulu. Nggak usah mikir yang ini. Ini sama, min 2, ini min 2. Kalau kita keluarkan min 2, hasilnya apa? Ya, ini sin X. Ya kan, kalau keluar min 2 sin X. Ini plus 1. Nah, begini kan. Sama dengan 0. Nah, kalau Anda lihat ini kan sudah sama ini. Sin X plus 1, ini sin X plus 1. Nah, kalau begitu ini kita coba. Ya, kelihatannya juga kalau kita keluarkan 6, sin ini ya. Ini dengan ini kita keluarkan 6 cos X ya. 6 cos X. Apa yang terjadi kalau kita keluarkan 6 cos X? Ini 1, ini 6 cos X keluar. Bisa sin X. Nah, kelihatannya sama kan ini? 1 plus sin X juga. Jadi ini min 4 cos kuadrat X sin X plus 1. Ini min 2 kali sin X plus 1. Sama dengan 0. Nah, ini ada sin X plus 1, ini ada sin X plus 1, ini ada sin X plus 1. Maka menurut pemfaktoran ini bisa dikeluarkan. Sin X plus 1. Ini keluar sin X plus 1, ini sisa 6 cos X. Ya. Ini keluar ini berarti sisa ini min 4 cos kuadrat X. Ini sisa min 2. Sama dengan 0. Nah, kan lebih sederhana ya. Berarti ini perkalian, ini dikali ini sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan, ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Oke, tinggal penyelesaian akhir. Ya. Oke, jadi sin X plus 1 sama dengan 0 ya. Atau itu 6 cos X min 4 cos kuadrat X min 2 sama dengan 0. Ya, kita kerjakan dulu ini. Ini sin X sama dengan min 1. Nah, kita cari nilai X-nya. Tapi nilai X-nya harus di kuadran 1, 2, atau 4 ya. Jadi ini saya gambar dulu grafik sin biar tahu. Grafik sin itu kan kalau hanya satu periode ya, 0 sampai 2 pi. Nah, ini 0 kan. Ya, tapi ini sampai min pi per 2 deh. Berarti gambarnya beginilah ya. Nah, ini min pi per 2 di sini. Ini kan sinus ya. Ini Y sama dengan sinus X. Biar Anda tahu ya. Oke, ini min pi per 2 sampai 3 pi per 2 ya. Ini pi di sini. 3 pi per 2 ini. Nah. Jadi cukup di sini aja. Ya, ini enggak memenuhi. Kapan dia min 1? Coba Anda lihat, min 1. Ya, tapi nggak boleh sama dengan kan? Ini masalahnya nggak boleh sama dengan. Ya. Sorry, ini yang tidak memenuhi ya. Yang memenuhi itu ya. Ini yang tidak memenuhi. Jadi pi sampai 3 pi per 2. Ini pi, ini 3 pi per 2. Kuadran 4 memenuhi ya. Saya besarkan lagi gambarnya lah ya. Biar Anda bisa lihat ya, dibesarkan aja. Begini. Ini kan 0. Ini kan min pi per 2 ya. Sorry. Grafik kosinus ini. Diklat di sini aja ya. Oke, diulang lagi ya. Jadi sin X plus 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan min 1. Maksud saya mau saya perlihatkan di grafik aja kelihatan kan. Ya. Sinus itu grafiknya gini kan. Di sini. Nah. Oke. Ini kan yang memenuhi yang tidak memenuhi hanya pi sampai 3 pi per 2 kan. Kuadran 1, 2, dan 4 memenuhi. Kuadran 1 itu kan 0 sampai pi per, ini 0 sampai pi ya. Memenuhi. Ya, ini memenuhi. Terus pi sampai 3 pi per 2 kan gitu. Ini 3 pi per 2. Ini nggak memenuhi ya. Nah, nanti sampai sini memenuhi lagi. Tapi perhatikan
X-nya di antara min pi per 2. Min pi per 2 ini. Ya. Ini boleh sama dengan. Ini min pi per 2. Sampai dengan pi. Pi di sini boleh sama dengan juga. Ya. Jadi di sini boleh sama dengan, di sini. Ya. Sini juga boleh. Nah, udah. Ya. Ya, jadi kita lihat di situ. Jadi sini sampai sini ya. Jadi kita hanya sampai sini ya. Sampai sini aja. Min pi per 2 sampai pi kan? Ini aja. Nah, ini. Ya, jadi ini X di antara min pi per 2 sampai pi. Begitu. Ya, kalau mau pakai grafik. Sekarang min 1 di mana min 1? Ini kan? Min 1. Hanya satu nilai. Di sini nggak ada tuh. Ya, di sini nggak ada. Jadi hanya satu nilai. Jadi X-nya sama dengan min pi per 2. Oke. Kita dapat satu nilai ya. X-nya min pi per 2. Oke, itu dari sin X plus 1. Ya, udah dapat nih satu nilai. Sekarang yang kedua ini kan, 6 cos X dikurang 4 cos kuadrat X min 2 sama dengan 0. Ya. Jadi saya pelan-pelan menjelaskannya. Tentu kalau Anda nanti makanya Anda harus mahir sehingga ngerjakannya cepat. Ya. Kita positifkan aja ya. Jadi kalau kita positifkan terus kita bagi 2 ya. Nggak apa-apa, positifkan dulu lah. 4 cos kuadrat X kali min 1 ya. Ini min 6 cos X, ini plus 2. Jadi dikalikan min 1 gitu loh. Kemudian ini masih ada bisa dibagi 2, kita bagi 2. Biar sederhana persamaannya. Jadi kalau kita bagi 2 kan 2 cos kuadrat X min 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Begini, ya kan? Nah, ini persamaan kuadrat kan? Persamaan kuadrat lagi, ya. Ya. Jadi cuman variabelnya cos X. Nah, kalau ini misalnya saya anggap A ya. Jadi ini kan 2A kuadrat dikurang 3A tambah 1 ya. A-nya itu adalah cos X. Ya. Sama dengan 0. Ini. Nah, ini kan persamaan kuadrat, tapi ini nggak 1. Kalau nggak 1 kan ini kita kalikan nih. 2 kali 1. Itu kan pemfaktorannya sama dengan 2. Terus nanti dia harus kita uraikan, sehingga kalau kita jumlah hasilnya harus sama dengan min 3. Kan begitu memfaktorkannya. Ya. Kemudian ini akan difaktorkan menjadi setengah, karena ini 2, setengah. Ini 2, 2A, 2A. Begini kan? Sama dengan 0. Nah, berapakah 2 kalau dijumlahkan min 3? Yaitu min 2 dan min 1. Ya, min 2 kali min 1 kan 2. Kalau dijumlahkan min 3. Jadi ini min 2, ini min 1. Itu. Jadi dari sini kita dapat 2A min 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat 2A min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat A-nya 1. Dari sini kita dapat A-nya setengah. Baru kita masukkan A itu apa? Cos X. Cos X sama dengan 1. Lihat di grafik ini. Ya kan pokoknya batas kita ini kan. Grafiknya masih ini juga. Cos X 1. 1 itu ini. Hanya satu nilai kan? Ini. Ini 1. Yaitu pada waktu X-nya pi per 2. Ya, jadi dari sini kita dapat X-nya sama dengan pi per 2. Ya, memenuhi. Kemudian ini A sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah. Nah, setengah itu kan 60 derajat ya. X-nya itu 60 derajat. Yang paling ini, sederhana, 60. Ini 90, 60 di sini nih. Nah, ini 60 derajat ini. Atau kalau pi per 3. Setengah kan? Nah, ya ini gambarnya kurang bagus lah. Ya. Tapi, sin, 30, sorry. Ini cos. Oh, ini cos, bukan sin ya. Bukan ini berarti grafiknya. Kalau cos grafiknya yang merah ini kan. Cos itu kan begini. Nah, kebalikan kan dia. Kalau ini 0 begini kan. Di sini dia akan 1. Begini. Nah, sudah itu ke sana. Nggak perlu, kita hanya sini. Terus dari sini ke sini. Nah, begini grafiknya kalau cos yang merah. Kan ini cos. Ya. Berarti salah tadi ya. Cos X sama dengan 1. 1 itu di sini 0. X-nya 0. Ya, X-nya 0. Masih masuk kan? Tapi 0 nggak ada gunanya kan kalau dijumlahkan. Ini X-nya 60.
Ya, jadi kalau Anda lihat di sini nih. 60,5 itu 60 ya. Pokoknya 60. Ini kos nih. Ini setengah. Kos 60 itu setengah. Yang merah ini ya. Kalau Anda lihat ada dua kan? Ini ada lagi di sebelah kiri. Ya, yang satu ini. Yang satu lagi di sebelah kiri nih. Apa ini? Pasti sama. Min Pi per 3. Jadi ada dua yang memenuhi ya. Yang satu X60, yang satu lagi min 60. Ya, karena min 60 masuk di daerah sini. Kalau di daerah sini nggak usah dilihat. Nggak memenuhi ini juga nggak usah dilihat. Tapi cos ini ya. Bukan sin. Min 60 dan 60. Cos X sama dengan setengah. Ya. Oke, itu. Jadi ini Pi per 3, ini min Pi per 3. Jadi ada 4 nilai ya. Ada 4 nilai. Ya. Terus harus dijumlahkan. Hasilnya berapa? Nah, ada 4 nilai ya. Ini X1. Ini X2. Ini X3. Ini X4. Maka sigma X-nya adalah X1 tambah X2 ya. Tambah X3 tambah X4. Gitu kalau pelan-pelan ya. X1-nya min Pi per 2. X2-nya 0. X3-nya Pi per 2, Pi per 3. X4-nya min Pi per 3. Ya, kalau Anda lihat ini hilang. Ya, hasilnya min Pi per 2. Jumlah semuanya. Ya, min Pi per 2. Jadi jawaban A. Ya, jadi kalau mau menjawab nanti tinggal aja lihat di grafik. Karena itu Anda harus cepat buat grafiknya ya. Grafik cos yang ini. Cos 0 kan 1. Setengah itu nanti cos 60. Ya, cos 60 kan setengah. Tapi di kanan 1, di kiri 1. Jadi saling menghilangkan akhirnya kalau dijumlah. Ya. Ada dua nilai kan, yang satu 60, yang satu min 60. Jadi nilai itu harus masuk di sini ya. Makanya saya gambar grafiknya hanya di sini ya. Grafiknya hanya saya gambar di sini. Disitulah Anda lihat. Ya, yang pertama tadi apa? Cos X1. Nah, Anda lihat di sini. Cos X1. Kapan cos X1? Ini 0 derajat. Makanya 0. Gitu. Terus cos X setengah. Ya, yang merah ini. Setengah itu ini. Di sini 60 derajat, di sini min 60 derajat. Kalau yang pertama tadi, sin X sama dengan min 1. Sin X grafiknya yang hitam ini. Nah, ini sampai sini. Kapan sin X min 1? Nggak ada, di sini nggak ada. Ini min 1 yang ini. Nah, min 1 ini. Min 90. Min Pi per 2. Ya, min Pi per 2 memenuhi itu. Daerahnya masih. Ya, oke. Agak panjang, tapi silakan Anda pelajari di rumah. Makanya harus latihan. Ya. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini tentang persamaan trigonometri sudut multiple. Ya. Diambil dari UGM 2019. Jika sin X tambah sin 2X tambah sin 3X sama dengan 0. Dan X-nya ada di antara Pi per 2 sampai Pi. Maka tangent 2X berapa? Ya. Jadi kita olah dulu ini. Sin X. Ya. Kita olah dulu sin X ditambah sin 2X tambah sin 3X. Kita olah dulu. Ya. Ini kita dekatkan dengan ini supaya dia bisa menghasilkan genap nanti ya. Jadi sin X ditambah sin 3X ditambah sin 2X sama dengan 0. Nah, begini. Nah, Anda tahu konversi jumlah sinus, ini kan konversi jumlah sinus ke perkalian. Itu rumusnya adalah sin tambah sin sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Ya, sin tambah sin. Jadi ini akan sama dengan 2 sin setengah jumlah ya, dijumlahkan. Ya. Nah, supaya nanti selisih, supaya selisihnya sama, kita balik ya. Kan boleh ini 3X, ini yang X. Nah, sehingga setengah jumlah jadi 3X tambah X gini kan ya. Cos setengah selisih. Cos setengah selisih.
3x kurang x, jadi positif kan, daripada kita positifkan lagi, ini tetap kita tidak rubah, sin 2x sama dengan 0. Nah, ini jadi 2 sin 4x kali setengah 2x, cos 3x kurang x 2x kali setengah x, plus sin 2x, sama dengan 0. Kemudian ini ada sin 2x, ini ada sin 2x, kita keluarkan. Ini jadi 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat, ini kan perkalian sama dengan 0, jadi bisa sin 2x-nya yang 0, atau 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Ya, kita cek apakah ini memenuhi, hasilnya memenuhi ini, x di antara pi per 2 sampai pi. Oke, kapan sin 2x sama dengan 0? Di nilai positif ya. Anda tahu ini akan sama dengan sinus 0 derajat, ya toh? Ya. Sin 0 derajat. Terus kapan lagi dia? Ini nanti aja kita ya. Kapan lagi sinus itu nilainya 0? Kapan lagi sinus itu nilainya 0? Ya 180 derajat, Anda sudah tahu kan? 180 derajat. Oke. Kalau dari sini kita dapat 2x 0. X-nya 0. Tidak memenuhi ya. Karena X-nya harus positif. Ya, yang ini 2x sama dengan 180 derajat. X-nya 90 derajat. 90 derajat itu pi per 2. Nggak memenuhi juga, karena ini harus lebih besar dari pi per 2, nggak boleh sama dengan. Jadi ini juga nggak memenuhi. Ya, jadi nggak ada yang kita dapat. Ya, sekarang yang ini 2 cos x plus 1. Ya, 2 cos x plus 1. 2 cos x plus 1 sama dengan 0. Berarti cos x-nya sama dengan min setengah. Kan begitu. Nah, Anda lihat ini adalah sudut antara pi per 2 dan pi. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Pi per 2, ini pi per 2. Sudut ini kan pi per 2. Sudut ini 180. Ya. Berarti yang memenuhi hanya ini, di kuadran 2. Jadi yang memenuhi itu di kuadran 2. Ya, dan di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Kosinusnya negatif, makanya kosinusnya negatif tuh. Betul kan? Kuadran 2 soalnya. Ya. Betul. Ya. Sekarang kita cari tangan X. Supaya kita bisa cari tangan 2X. Jadi kita harus cari tangan X berapa. Gitu. Nah, cara mencarinya kan hanya pakai segitiga ini. Ya. Pakai segitiga aja. Ya. Nggak usah dicari sudutnya. Ya, pakai segitiga aja lah. Kuadran 2 kan begini. Nah, ini kan kuadran 2. Ini sudutnya kan. Ya, kuadran 2. Sudutnya ini. Nah, tentu yang ini di sebelah kiri. Jadi negatif kan, ini 0. Ini min ini. Ya, ini pasti min. Ini di atas pasti plus. Hipotenusa selalu positif. Oke, kita lihat. Cos X itu apa? Ya, cos. Cos itu apa? Kalau ini kan 90. Cos itu kan sisi alas, ya, dibagi hipotenusa. Kan gitu. Alas itu yang ini kan? Kalau sudutnya ini kan, ini kita transfer positifnya di sini. Alas itu yang ini kan? Min. Jadi min 1 ini kan. Bisa saya tulis min 1. Dibagi hipotenusa. Hipotenusa itu sisi di depan 90 ya. Yang ini. Sisi terpanjang. 2. Nah, begini, 2. Nah. Jadi dari sini kita dapat sisi alas min 1, hipotenusa 2. Jadi ini min 1, ini 2. Ini belum kan? Tapi plus ini. Kita hitung dengan dalil Pitagoras kan? Kalau kita hitung dengan dalil Pitagoras, ini adalah akar, tapi plus ya. 2 kuadrat, 4, dikurangi min 1 kuadrat, 1. Jadi ini plus akar 3. Nah, ini dihitung. Dengan demikian kita bisa dapat tangan. Tangan X itu rumusnya apa? Sisi tegak dibagi sisi alas. Kan begitu. Sisi tegaknya udah kita dapat nih. Ini kan sisi tegaknya. Yang ini ya. Yang ini alas, yang ini tegak kan. Yang ini hipo. Ya.
Jadi tangan itu sisi tegak bagi sisi alas. Sisi tegaknya kita dapat nih. Akar 3 kan? Plus. Sisi alasnya min 1. Jadi min akar 3. Ya, baru kita hitung tangan 2x kan? Tangen 2x sama dengan 2 tangen kuadrat. Ya, rumus ini. 2 tangen x per 1 min tangen kuadrat x. Anda harus hafal rumus itu ya. Jadi 2 kali tangen x-nya min akar 3 dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat x. Ini langsung aja dihitung di sini ya. Tangen kuadrat x min dikuadratin plus akar 3 dikuadratin 3. 1 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah, ini kali ya, 2 kali min akar 3 min 2 akar 3. Dibagi 1 kurang 3 min 2. Maka hasilnya adalah akar 3. Ya. Yang E jawabnya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Itu soal UGM 2019. Oke, kita perhatikan soalnya ya. Himpunan sebuah, ini pertidaksamaan trigonometri, ini pertidaksamaan. Himpunan semua bilangan real X, semua ya. Pada selang ini, pi per 2, 3 pi per 2, yang memenuhi sekant X kali 1 plus tangen X lebih kecil 0, itu akan berbentuk A, B. Berapakah nilai A plus B? Ya. Jadi pertama Anda perhatikan selang X ya. Selang X itu adalah pi per 2 sampai 3 pi per 2. Ya, ini artinya apa artinya? Artinya X itu di antara, ini maksudnya, ini nilai terkecilnya, tapi tidak boleh sama dengan ya, perhatikan tidak boleh sama dengan. Ini nilai terbesarnya. Begini ya. Jadi nanti kita cek ke sini. X itu. Ya. Pertidaksamaannya adalah sekant X kali 1 plus tangen X. Lebih kecil 0. Nah, ini kan perkalian ya. Karena ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan pertama adalah sekant X-nya positif. Ya, sekant X-nya positif. Dan 1 plus tangen X negatif. Ini kan artinya negatif ya. Anda sudah tahu kan? Negatif itu bisa plus kali min, itu min. Bisa juga min kali plus, min juga. Tapi dua-duanya min nggak boleh, dua-duanya plus nggak boleh. Tapi harus dan ya. Artinya dia harus memenuhi ini dan memenuhi ini. Oke, itu yang pertama. Yang pertama dulu ya. Nanti yang kedua, sekant X-nya negatif. Yang ininya negatif, berarti yang ini harus positif. Tapi harus dan. Dan itu artinya kedua-duanya harus memenuhi. Nanti kita cek penyelesaiannya kedua-duanya harus memenuhi. Nah, begini. Oke, kita mulai dari yang satu dulu lah. Sekant X dulu, lebih besar 0. Oke. Kita nggak ngerti kalau sekant, jadi seperkos ya. Lebih baik seperkos. Ya kan? Seperkos. Ya. Tapi ingat, X-nya harus ada di antara, ya, ingat X-nya harus ada di antara 90 derajat, ini 270 derajat. Jadi kalau Anda nggak tahu ini 90 derajat, ini 270. Oke, seperkos X lebih besar 0. Ya, ini artinya apa? Cos X-nya positif. Ya kan? Cos X-nya yang positif. Ya toh? Karena 1 dibagi bilangan positif, pasti positif. Cos X-nya positif. Oke, kalau kita gambar, sebetulnya kita harus gambar ya, biar tahu ya. Cos X positif. Gini ya. Cos X-nya positif. Nah, kalau kita gambar cos itu kan begini. Nah, beginilah ya. Ini 360 derajat kan. Di sini 180 derajat. Ini 0 derajat. Kan begitu. Ini plus 1. Ini min 1. Nah, cos X positif. Cos X positif itu kan di sini. Ya, ini sampai 90 derajat. Cos X positif itu di sini. Dan di sini. Ya, di sini sudah tidak memenuhi ya. Negatif dia di sini.
Nah, sekarang kita perhatikan. X-nya ini apa? Kalau kita buat, ini mas 90 derajat sampai 270. Ya, Anda perhatikan yang ini. Ini 0 sampai 90, ini harus lebih besar dari 90. Jadi udah nggak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi syarat ini. Karena syaratnya harus lebih besar dari 90, ini tidak memenuhi. Ini di antara 2 sampai 270, 270 di sini. Ini. Tidak memenuhi kan? Ini kan tidak memenuhi. Nah, memenuhi lagi 270 nanti kan? Ini memenuhi positif 270 sampai 360. Ini tidak memenuhi juga. Karena dia harus paling besar 270. Sementara ini antara 270 sampai 360. Jadi yang memenuhi kalau kita tulis begini nih. X-nya harus di antara 0 sampai 90. Atau ini X-nya di antara 270 sampai 360. Dan ini tidak ada di sini. Ini tidak memenuhi itu. Tidak ada. Ya, ini 90 sampai 270. Nah, ini juga tidak memenuhi. Jadi nggak ada yang kita dapat. Jadi nggak usah diteruskan nomor 1. Berarti nomor 2. Nah, nomor 2 yang benar kan? Nomor 2. Yang pertama secant X dulu lebih besar 0. Yang satunya lagi 1 plus tangan X lebih besar 0. Nah, secant X, yang kedua ini negatif. Dibalikkan. Ya, negatif ini kan. Kapan secant X negatif? Ini kan, kalau kita lihat, X-nya di antara, ya kalau kita jawab nih, ini negatif ini kan di sini nih. Negatif itu kan di sini. Antara 90 sampai 270. Pas. Ini 90 sampai 270. Pas ya, jadi memenuhi. Nah, yang satu lagi ini. Dan harus dicari irisannya kan. Ini adalah tangan X lebih besar min 1. Nah, tangan X lebih besar min 1. Ya, kalau Anda ingin tahu, ya digambar grafiknya. Ya, lebih cepat itu. Tangan itu kan grafiknya begini. Nah, ya, begini. Ini min 90 derajat, ya. Ini 90 derajat. 45 itu yang ini ya 45. Kalau tangan 45 derajat itu 1. Nah, ini 1. Kalau tangan min 45, nah, ini min 1. Min 1. Jadi kita di sini diminta min 1. Jadi min 1 itu yang ini. Nah, ya kan? Ini yang min 1 kan? Nilainya min 1. Tangan X sama dengan min 1 ini. Di sini. Tangan 45 ya. Ini sampai 90. Tapi kan dia punya periode 90 ya. Jadi ini kita tambahkan lagi 90. 180, periodenya 180. Kita tambahkan lagi 180 di sini. 90 tambah 180, 270. Nah, kita berhenti sudah. Kan sampai 270. Kemudian ini kita bagi 2 lagi. Kan begitu grafiknya ini kan gini, bagi 2. 90. Ini 90 kan. 90 tambah 90, 180. Nah, grafiknya kan begini lagi. Nah, begini. Ya. Nah, yang dicari adalah min lebih kecil lebih besar dari min 1. Nah, lebih besar dari min 1 itu di atas sini. Di atas sini, tapi dia harus terletak antara 90 sampai 270. 90 sampai 270 kan? Nih. Nah, 90 sampai 270 itu ini. Ini. Ya. Itu. Tapi dia harus ada di atas ya, karena harus lebih besar kan? Di atas, lebih besar min 1. Ya, tapi di sini, ini nggak ada gunanya ini nggak ada gunanya. Di sini, ada nggak di sini? Nah, ini. Ini hasilnya kan, ini lebih besar min 1. Ya, dari sini. Nah, jadi hasilnya yang ini. Ya. Nah, ini tentu tambah 45 kan? Ini 45, ini 135. Ya. Tangan 135 kan sama dengan min tangan 45, ya. Jadi gambar berapa? Jadi dari sini kita ketemu X-nya itu adalah di antara 135 derajat sampai 270. Nah, diiriskan kan, dan ini X-nya di antara
90 sampai 270. Nah, ini kalau diiris, hasilnya yang ini. Ya, irisan kan. Anda sudah tahu irisan kan? Harus memenuhi ini dan memenuhi ini kan. Jadi kalau kita gambar begini. Yang pertama ini 90 sampai 270. Nah, taruhlah 270 di sini. Ini yang pertama. Sama dengan nggak boleh ya. Yang kedua 135. Nah, taruhlah 135 di sini. Sampai 270. Yang ini yang kedua. Nah, ini sama-sama 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, harus dilalui oleh 2 garis, berarti yang ini. Nah, jadi X-nya harus di antara 135 dan 270. Baru kita bikin pi kan gitu. Ya, karena yang ditanyanya apa? Berbentuk pi kan? 135. Ya. Berapa pi? Ini kan pi per 2 ya. Ini kan 90 itu pi per 2. 90 derajat itu pi per 2. 45 derajat itu pi per 4. Jadi kalau 135 derajat itu adalah pi per 2 tambah pi per 4. Gitu loh ya. Pi per 2 tambah pi per 4. Ya berapa ini? 3 pi per 4. Nah, ini 3 pi per 4. 270 Anda sudah tahu 3 pi per 2. Ini jawabannya ya. X-nya. Seperti itu. Nah, yang dia bilang berbentuk A, B kan? Dia bilang berbentuk A, B. Apa artinya? Artinya X-nya adalah di antara A dan B. Begitu maksudnya. Ya kan? Berbentuk A, B berarti X-nya di antara A dan B. Ini artinya A-nya sama dengan 3 pi per 4 dan B-nya sama dengan 3 pi per 2. Gitu. Nah, yang ditanya nilai A plus B. Jadi A plus B sama dengan 3 pi per 4 ditambah 3 pi per 2. Ini. Ya. Tinggal dilihat ya jawabannya. Per 4. Berarti 3 pi per 4 ditambah. Ini dibuat per 4. Berarti dikali 2. Berarti ini 6 pi. Jadi hasilnya adalah 9 pi per 4. Ya. Yang D ini. Inilah soal SBMPTN 2018. Setahun sebelum 2019 untuk perbandingan. Ya. Di SBMPTN 2018 dia hanya keluar 1 soal, tapi di 2019 2 soal. Oke. Kita buat sekarang soal terakhir ya, kita lihat SBMPTN 2017. Jadi 2 tahun sebelum 2019. Jadi soal-soalnya mirip-mirip ya. Jadi Anda harus menguasai 2 sin X tambah 3 kotangan X min 3 kosekan X sama dengan 0. Dengan X di antara 0 sampai pi per 2. Anda sudah tahu ini kuadran 1 ya. Kuadran 1, all positif. Ya toh? Anda sudah tahu itu ya. Jadi ini adalah kuadran 1. Dan di kuadran 1 itu all positif. Artinya sinus X positif, kosinus X positif, tangan X juga positif. Itu maksudnya. Oke, kita kerjakan 2 sin X plus 3 kotangan X min 3 kosekan X. Kita pusing, yang kita kenal hanya sin dan cos. Karena itu pertama kita harus rubah kotangan ini dalam cos dan sin. Ini mungkin juga ini. Dan Anda sudah tahu kotangan itu adalah cos X per sin X. Itu rumusnya. Jadi ini 2 sin X plus 3 kotangan itu adalah cos X per sin X. Dikurang 3 per kosekan kebalikan dari sinus ya, kebalikan dari sinus. Ya, jadi ini 3 per sinus X sama dengan 0. Ah, begini. Kemudian kita kalikan dengan sinus X supaya tidak ada pecahan. Ya, dengan syarat sinus X-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Ya kan gitu kan? Dan sinus X harus positif. Ya kan? Nah, sesuai di kuadran 1 ini kan? Sinusnya pasti positif. Ya, sinus X-nya pasti positif karena di kuadran 1. Ya, dan dia tidak sama dengan 0 karena di sini X-nya tidak sama dengan 0. Sinus itu kan nilainya 0 kalau X-nya 0.
Jadi sudah sesuai ya, boleh. Ya, yang penting tidak nol. Ya, yang penting sin X tidak nol, dan memang tidak nol kan? Ini tidak nol. Oke, jadi ini jadi 2 sin X kali sin X, sin kuadrat X. Ini dikalikan sin X hilang, 3 cos X. Kemudian ini dikalikan sin X min 3 sudah 0. Nah, ini kelihatannya persamaan kuadrat, cuman harus sejenis. Ini cos, ini sin. Maka ini harus dirubah ke cos. Anda sudah tahu, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Dengan demikian sin kuadrat X bisa saya bawa ke cos, yaitu 1 min cos kuadrat X. Dalil Pitagoras. Ya. Jadi ini saya rubah menjadi 2 kali 1 min cos kuadrat X. Sehingga jadi persamaan kuadrat dalam cos. Bisa saya selesaikan ya. Maka ini kalau kita kalikan 2 min 2 cos kuadrat X tambah 2 cos X min 3 sama dengan 0. Kita atur supaya kuadrat duluan. Baru yang pangkat 1. Baru bilangan tetap. Kemudian kita usahakan koefisien ini positif. Baik persamaan maupun pertidaksamaan. Supaya kita nguraikannya enak. Jadi ini harus kita bagi min 2. Bagi min 1, sorry. Dipositifkan. Jadi ini jadi 2 cos kuadrat X. Plus dikali min, min. Min dikali min, plus. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat dalam kosinus. Anggap aja kosinus X-nya itu U. Jadi 2U min 2U tambah 1 sama dengan 0. Ya. Jadi U itu adalah cos X. Oke. Dan ingat, X-nya di kuadran 1. Ya, jadi X-nya di kuadran 1. Jadi cos X ini harus positif. Ya, U-nya harus positif. Ya, U-nya harus positif. Karena cos X di kuadran 1. Yang negatif nggak memenuhi. Oke, ini kita rubah menguraikan persamaan kuadrat. Jadi ini harus setengah gitu kan ya. 2U. 2U sama dengan 0. Terus 2 kita kalikan dengan 1. 2 diuraikan harus sama dengan min 2. Oh, ini salah, salin lagi. Ini 3, ini pantas nggak bisa diuraikan kan. Kalau salah salinnya, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ah, begini. Ya, kemarin sudah kita kalikan 2 kali 1 gitu kan ya. 2 kali 1, 2, diuraikan menjadi 2 bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan min 3. Maka kita dapat yaitu min 2 dan min 1. Ya, min 2 kalau dikali min 1 sama dengan 2, kalau dijumlah sama dengan min 3. Sesuai ya. Jadi kalau gitu ini min 2 dan min 1. Min 2, min 1, begini. Ya, dari sini kita dapat 2i min 2 sama dengan 0, atau 2u min 1 sama dengan 0. Jadi ini u-nya 1, ini u-nya setengah. Ya. Oke, kita cek. U sama dengan 1. U itu apa? Cos X. Ya, memenuhi, dua-duanya positif ya. Dua-duanya positif, memenuhi kan? Oke. Dari segi itu memenuhi. U sama dengan 1. U itu apa? Cos X. Cos X sama dengan 1. Tapi perhatikan, X-nya harus antara 0 sampai pi per 2. Cos berapa harganya 1? Di kuadran 1. Cos 0. Cos 0 1 kan? X-nya 0. Tidak memenuhi. Ya. Tidak memenuhi, ya, karena X-nya harus lebih besar 0. Tak memenuhi. Karena X-nya harus di antara 0 sampai pi per 2. Jadi nggak memenuhi. Berarti yang satu lagi, U-nya berapa tadi? Setengah. U-nya sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah. Nah, kan begini. Oke, cos X sama dengan setengah. Ini sudah tidak memenuhi. Cos berapa yang nilainya setengah di kuadran 1? Di kuadran 1 kan? Kuadran 1 berapa harganya yang cosnya setengah? 60 derajat, Anda sudah tahu. Di kuadran 1 ya. Oke, ya. Udah selesai. X-nya 60, jadi hanya satu nilai ini. Nah, yang ditanya bukan X, tapi sin X kali cos X. Sin X kali cos X.
Ya, tinggal masukkan aja. Sin 60 ya dikali cos 60. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 3. Nah, jadi jawabnya D. Seperti itu ya. Ya, beginilah yang bisa kita berikan. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami tentang paket 1, paket 2 ya. Paket 1 dan 2 ya. Tadi paket 1, sekarang paket 2 ya. Trigonometri yang melibatkan persamaan trigonometri dan pertidaksamaan trigonometri. Jadi Anda harus paham benar bagaimana mengerjakan pertidaksamaan. Ya, terutama pertidaksamaan kuadrat. Dan juga paham bagaimana mengerjakan persamaan kuadrat. Bagaimana memfaktorkannya kalau A-nya tidak sama dengan 1. Itu bekal Anda. Dan kalau Anda ingin lebih lanjut mengetahui tentang dasar persamaan trigonometri, tonton video kami, persamaan trigonometri part 1 sampai dengan 6, untuk kelas 11. Demikian, kalau Anda merasa ada manfaatnya, jangan segan-segan untuk memberi subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sekalian mendukung kami, memberi semangat untuk selalu menyediakan pembelajaran yang bisa Anda pelajari di rumah pada saat musim pandemi ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.